aktivitas ke-1, kami melakukan pembentukan kelompok dan terbentuklah kelompok kami, yaitu Wicara Bangsa. Pada aktivitas kedua, kami menggali informasi mengenai demokrasi, seperti pengertian, contoh, dan lainnya. Pada aktivitas ketiga, selama 4 jam pembelajaran, kami menggali informasi mengenai pembuatan komik, termasuk jenis-jenis, struktur, gaya visual, dan masih banyak lagi. Pada aktivitas keempat, kami mengidentifikasi isu terkait permasalahan sosial di lingkungan sekitar, seperti korupsi, ketidakadilan gender, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai Bapak Mardiono. Ya. Pertanyaan pertama, Ya. nama Anda, nama jenengan siapa? Nama saya Mardiono. Dan Desa apa? Pojok, Kecamatan Porsari, Kabupaten Bojonegoro. Apa pekerjaan jenengan saat ini? Saya sebagai pesuruh atau tukang kebun. Seberapa sering Anda membeli bahan pangan setiap minggunya? Setiap minggu saya beli 1 sampai 2 kali. Kalau 2 kali berarti saya beli 5 kilo. Kalau 1 kali berarti saya sekitar membeli 10 atau 8 kilo untuk kesiapan di rumah dan makan keluarga saya 5 orang. Apakah Anda merasa harga pangan belakangan ini naik? Kalau harga pangan belum naik, bahkan malah turun, karena saya juga dari petani. Petani harga pangan belum naik, akan tetapi yang naik adalah untuk bahan makanan yang dibuat dari pabrik. Satu misal kecap, terus gula dan lain sebagainya yang dibuat dari pabrik itu memang agak naik. Barang pangan apa yang paling terasa kenaikan harganya menurut jenengan? Gula, minyak goreng kalau yang saya rasakan, atau telur, ikan, ayam, daging dan lain sebagainya itu yang naik. Bagaimana kenaikan harga pangan mempengaruhi pengeluaran bulanan Anda? Ya sangat mempengaruhi karena pendapatan saya adalah stabil, sedangkan pengeluarannya tambah. Apakah Anda harus mengurangi konsumsi pangan tertentu karena harganya yang tinggi? Jika iya, makanan apa yang Anda kurangi? Kalau mengurangi ya enggak, tapi mengirit, istilahnya diirit untuk pembuatannya. Misalkan yang tadinya pakai minyak, bagaimana untuk mengurangi minyak, jadi saya rebus saja, nggak pakai minyak, dikukus, itu untuk menyiasati. Apakah Anda melihat perubahan dalam kualitas pangan seiring dengan kenaikan harga? Kalau kualitas pangan, saya pikir sekarang ya nggak seberapa, karena saya pangannya kan cukup membuat sendiri, jadi untuk membeli itu kan sulit untuk membandingkan. Bagaimana kenaikan harga pangan mempengaruhi kesejahteraan keluarga Anda? Ya jelas sekali, karena pendapatannya stabil, sedangkan pengeluarannya semakin hari semakin banyak. Maka serumit apapun keluarga harus bisa meminit atau memaksimalkan anggaran yang sudah ada. Menurut jenengan, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kalau saran saya atau pendapat saya, pemerintah, kalau memang harga petani itu naik, maka yang dari pemerintah seperti pupuk dan lain sebagainya, produk-produk dari pabrik itu juga jangan sampai ikut naik, biar stabil harga antara pangan dan harga pabrik.
Apa saran jenengan untuk masyarakat agar bisa mengatasi kenaikan harga pangan ini? Saran saya ya hemat energi, hemat biaya, semuanya hemat. Jadi biar hidup bisa seimbang. Oh gitu. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada aktivitas ke-6, selama 20 jam pembelajaran, kami merancang kerangka komik demokrasi untuk komik yang akan kami buat ke depannya. Pada aktivitas ke-7, selama 32 jam pembelajaran, kami akhirnya membuat komik demokrasi. Pada aktivitas ke-8 yang berlangsung selama 18 jam pembelajaran, kami menunjukkan atau mempublikasikan karya komik demokrasi yang telah kami buat. Setelah publikasi karya, kami mengomentari karya yang telah dipublikasikan, seperti memberi saran dan kritik. Kemudian, pada aktivitas ke-9 yang berlangsung selama 8 jam pembelajaran, kami mengisi lembar evaluasi penyajian komik dari hasil komentar kelompok lain. Pada aktivitas ke-10 yang berlangsung selama 8 jam pembelajaran, kami memperbaiki komik sesuai masukan. Pada aktivitas ke-11 yang berlangsung selama 8 jam pembelajaran, kami mengunggah komik ke berbagai media sosial, seperti yang sedang kami lakukan saat ini. Ngomong-ngomong, jika kalian menemukan komik kami, jangan lupa dukung dengan mengikuti akun kami atau menyukai postingan tersebut. Dikarenakan presentasi berdurasi sangat lama, maka kita hanya menampilkan satu kegiatan presentasi saja. Dan kegiatan presentasi terdapat pada aktivitas 2 selama 4 jam pembelajaran, menggali informasi mengenai demokrasi. Aktivitas 3 selama 4 jam pembelajaran, menggali informasi mengenai pembuatan komik demokrasi. Aktivitas 7 selama 32 jam pembelajaran, membuat komik demokrasi. Aktivitas 8 selama 18 jam pembelajaran, menunjukkan karya komik demokrasi. Aktivitas 9 selama 8 jam pembelajaran, mengisi lembar evaluasi penyajian komik. Dan kita akan menampilkan presentasi pada aktivitas 2 saja, untuk menghemat waktu dan durasi. Sebenarnya karena handphone sang editor gak kuat. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Linda Selvia Mangkabia. Saya baru Nikodem. Kami di sini bertujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai demokrasi. Jadi dimohon untuk kerjasamanya agar tidak berbicara sendiri di saat sedang ada yang berbicara di depan. Jadi saya akan memulai presentasi kita saat ini. Yang pertama akan dibacakan oleh Pak Yunus. Ini pengertian demokrasi dasar bahasa Yunani etimos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Itu cara harfiah demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dengan kekuasaan tertinggi dari tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui kekuasaan yang mereka miliki dan memiliki. Sejarah demokrasi pertama kali diterapkan di Athena pada abad ke-5 Masehi. Dikenal sebagai demokrasi langsung. Saat itu rakyat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan. Namun demokrasi baru berkembang pada abad ke-18, terutama dengan peristiwa penting seperti revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Demokrasi modern lebih menekankan pada sistem perwakilan, di mana rakyat memilih waktunya untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua akan dibedakan oleh saya. Ciri-ciri demokrasi: 1. Perwakilan rakyat. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilu untuk mewakili mereka dalam pemerintahan. 2. Mengambil keputusan berdasarkan aspirasi rakyat. Keputusan pemerintah didasarkan pada aspirasi dan kepentingan rakyat. Konstitusi yang kuat berdampak arti aturan hukum yang melibatkan
Yang ketiga akan dibacakan oleh Alif. Yang keempat akan dilakukan oleh Rafael. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel, mempromosikan kesejahteraan rakyat dan membantu masyarakat bahkan selain itu bertujuan untuk kestabilan sosial dan ekonomi serta menghasilkan nilai-nilai moral dan keberagaman dalam masyarakat. Jenis-jenis demokrasi langsung rakyat secara langsung dan artinya demokrasi perwakilan rakyat jadi mewakili mereka untuk atas nama mereka demokrasi dan demokrasi di mana karena institusi kekuasaan bisa daripada demokrasi. Yang kelima akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Somad. Sekian dari kelompok kami, maaf jika kami ada salah kata maupun perbuatan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami tampilkan dalam video ini. Dan ya, sampai jumpa.